Belajar root dan view pada Laravel. Root dan view adalah sesuatu yang paling dasar yang harus kita pahami di dalam menggunakan Laravel sebelum kita melanjutkan tutorial Laravel di tahap yang selanjutnya. Pada seri tutorial Laravel lengkap ini akan dijelaskan menggunakan penjelasan yang mudah dipahami. Root, jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia maka artinya adalah root atau jalur. Jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa root pada Laravel adalah bagian yang mengatur rute pada proyek aplikasi yang kita bangun dengan Laravel. Contoh kecilnya, kita bisa mengatur root URL pada aplikasi yang kita buat dengan Laravel. Misalnya kita membuat blog, maka kita bisa memerintahkan untuk membuka view, menjalankan proyek, dan lain-lain pada saat root blog diakses. Oke teman-teman, kita masuk ke penjelasan view. Jika teman-teman sudah pernah belajar Pointer, tentu teman-teman sudah familiar dengan yang namanya view, dan konsepnya sama seperti pada framework PHP yang lain, menggunakan konsep MVC. View bertugas untuk menangani dan mengurus bagian tampilan. Jadi pada segala sesuatu yang akan tampilan pada user interface akan kita buat pada view, misalnya menampilkan data dan lain-lain. Tutorial belajar root dan view pada Laravel. Setelah membaca sedikit penjelasan di bagian atas tadi, kita akan langsung masuk ke contoh. Tampilannya seperti ini. Tampilan awal project Laravel ini berada pada view yang bernama welcome.blade.php. Letaknya ada di dalam folder resource. Letaknya di resource. View, kemudian di welcome.blade.php. View welcome.blade.php tersebut diperintahkan secara default untuk tampilan pada root web PHP yang terletak pada folder root. Coba buka file web PHP dalam folder root seperti gambar berikut. Tekan web PHP, maka tampilannya seperti ini. Di sana kita menjumpai sintak berikut. Ini sintaknya, yang tujuannya adalah pada saat direktori awal atau project dijalankan, maka akan menampilkan atau mereturn view welcome.blade.php. Kita tidak perlu menuliskan ekstensi blade.php. Kita cukup menuliskan nama view-nya saja seperti pada contoh di atas. Cukup menuliskan welcome untuk menampilkan view welcome.blade.php. Teman-teman jangan menghiraukan dulu ekstensi .blade.php ini. Ini adalah sistem templating dari Laravel dan kita akan mempelajarinya pada tutorial selanjutnya. Agar materi belajar Laravel kita lebih terstruktur dan terarah, jadi teman-teman yang baru belajar tidak kebingungan dengan banyak dan istilah baru yang dijumpai. Sekarang buka file welcome.blade.php. Kita akan mencoba merubah sedikit untuk membuktikan benar atau tidak bahwa file view.blade.php nya di tampilan. Kita akan mencoba merubah pada bagian tulisan Laravel menjadi terserah kita. Saya akan mencoba merubah. Coba cari Laravel, kata Laravel. Ini saya coba merubah jadi Stikom Wilindo. Oke, dan coba refresh. Kita coba rubah
Ini sudah berubah jadi Stikom Ilindo. Kita coba rubahnya. Sekarang kita coba ganti kata dokumentasi jadi Stikom Ilindo. Kemudian kita refresh, maka sudah berhasil dirubah. Untuk memperbanyak contoh, sekarang kita akan membuat root baru. Tulis sintanya berikut di bawah root dan sebelumnya. Selain return view, kita juga bisa merouting string. Kita ke web PHP, dan sini saya akan menuliskan root baru. Di sini kita tambahkan titik koma. Sekarang kita coba jalankan root halonya dengan mengakses localhost 8000/halo. Localhost 8000/halo. Halo, selamat datang di Stikom. Seperti yang teman-teman lihat pada di gambar, maka akan tampil string halo. Selamat datang di Stikom. Sesuai dengan yang kita perintahkan, root halo dijalankan. Selanjutnya kita akan belajar membuat root baru lagi untuk menampilkan view baru. Buat root baru lagi di bawah root halo. Di sini saya akan mencoba membuat root block. Oke. Pada root block ini kita mencoba menampilkan atau memanggil view block. Jadi sekarang kita buat view baru dengan nama block.get.php.
Saya akan membuat view baru dengan nama blog.blade.php. Ini saya akan tuliskan selamat datang di blog Stikom Violindo. Ini di blog. Sekarang coba akses root blog dengan alamat localhost 8000/blog. Dan sekarang kita coba localhost 8000/blog. Tampilannya akan seperti ini. Halo, selamat datang blog Stikom. Tutorial membuat controller pada Laravel. Sama seperti pada framework CodeIgniter, Laravel juga memiliki nama controller untuk pengelola data. Mungkin teman-teman yang baru belajar framework PHP masih bingung dengan controller. Pengertian controller pada Laravel sama seperti controller pada framework PHP karena sama-sama menerapkan konsep MVC dalam pengembangan dan penggunaan framework PHP-nya. Controller merupakan jembatan atau penghubung antara view dan model. Jadi sekarang secara mudahnya controller bisa dipahami dengan sebagai pengatur view dan model. Controller sendiri biasanya berperan sebagai pengolah data. Mungkin di beberapa contoh kasus kita memerlukan penerapan logika atau pengolah data, maka controllernya yang berperan. Baru kemudian ditampilkan ke view user interface aplikasi atau proyek kita. Controller berada di dalam folder app http controller. Controller di sini app http controller sini. Berikut saya akan sertakan link dokumentasi dari situs resmi Laravel. Cara membuat controller pada Laravel. Cara membuat controller pada Laravel sangatlah mudah. Ada dua cara membuat controller pada Laravel. Yang pertama, kita bisa membuat controller Laravel dengan cara membuat langsung file controllernya baru dalam folder app http dan /controller. Dan cara yang kedua, kita bisa menggunakan perintah PHP artisan dari Laravel. Oke, di sini saya membuatkan controllernya dengan menggunakan perintah PHP artisan. Perintah PHP artisan make _2 controller web controller. Maka di sini dosen kontrolnya sudah berhasil dibuat. Perintah make di atas adalah perintah PHP artisan server untuk membuat controller.
dan dosen controller adalah nama controller yang ingin kita buat. Maka controller dosen atau controller.php akan dibuat secara otomatis. Oke teman-teman, sampai di sini kita sudah selesai membuat pembahasan kita tentang cara membuat controller. Yang berikut cara menggunakan controller Laravel. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, di controller kita bisa melakukan apa saja. Di contoh ini kita akan membuat controller penggunaan yang sederhana. Kita akan memanggil controller dari root. Oke teman-teman, sekarang coba buka file web PHP-nya lagi yang terletak pada folder root. Tutorial membuat control pada Laravel. Kita akan membuat root baru lagi untuk mencoba mengakses atau memanggil controller dari root dan ketik PHP perintah berikut. Oke. Perhatikan pada sintak di atas. Sintak root ini adalah maksudnya adalah pada saat URL dosen diakses maka kita memerintahkan untuk menjalankan metode function index yang ada dalam controller dosen controller. Karena controller dosen controller masih kosong maka kita bikin metode pada function index dalam controllernya. Oke, seperti ini. Kita ke WP dan kita tambahkan seperti ini. Kemudian kita coba testing di localhost 8000/dosen. Maka tampilannya akan seperti ini. Halo, ini adalah metode index dalam controller dosen controller. Atau kita bisa ganti halo selamat datang di Stikom Wiyalindo Kupang. Kita testing, maka akan tampilannya seperti ini.
passing data controller ke view Laravel. Passing data adalah proses mengover data. Data yang di-over adalah data yang ada pada controller ke view untuk ditampilkan. Cara untuk passing atau over data ke view pada Laravel, kita bisa mengirim datanya dalam parameter kedua, fungsi view. Kita telah belajar tentang penggunaan fungsi view pada tutorial root dan view sebelumnya. Fungsi view adalah kita gunakan untuk memanggil view yang ingin ditampilkan. Nah, data yang ingin dipassing kita letakkan pada parameter kedua dalam fungsi view. Perhatikan contoh berikut. Jika teman-teman mengikuti seri tutorial lengkap di Laravel, sebelumnya kita telah membuat controller dosen controller. Untuk teman-teman yang belum membaca tutorial Laravel ini, silahkan cek tutorial sebelumnya agar pembahasan lebih nyambung. Memanggil view dari controller Laravel. Kita mulai dengan memanggil atau menampilkan view dari controller dosen controller yang sudah kita buat pada tutorial Laravel sebelumnya. Buka dosen controller pada controller dosen controller. Pada tutorial sebelumnya kita telah membuat metode index pada controller dosen controller untuk mereturn atau mengembalikan string seperti pada sintak di layar. Sekarang kita akan mencoba memanggil atau menampilkan view dari controller. Jadi sampai di sini kita tidak lagi menampilkan view dari root seperti cara sebelumnya. Karena cara sebelumnya kita hanya berkenalan dengan root dan cara memanggil view. Cara benarnya adalah view tetap dipanggil dari controller untuk ditampil. Buat view baru di sini saya akan menampilkan view biodata. Jadi buat sebuah view baru lagi di dalam folder view. Buat dengan nama biodata.blade.php. biodata.blade.php. Untuk nama view-nya terserah teman-teman, asalkan ekstensinya tetap menggunakan .blade.php. Seperti cara membuat view pada Laravel yang sudah dijelaskan pada tutorial sebelumnya. Selanjutnya buat metode index dalam controller. Saya akan menghentikan scriptnya untuk biodata. Minta maaf. Datang di Stikom Lindo Kupang. Pilihan tepat generasi cerdas. Selanjutnya buat metode index dalam kontrol dosen kontrol, kita panggil view biodata.blade.php nya. Saya tambahkan public function index. Ini kita hapus.
muncul view data. Seperti ini. Sekarang kita coba testing di browser. Close 8000/dosen. Maka tampilannya seperti ini. Selamat datang di Stikom UI Lindo Kupang, pilihan tepat generasi cerdas. Selanjutnya kita akan belajar mengover data dari controller ke dosen controller melalui metode index ke view biodata. Passing data dari controller ke view Laravel. Seperti yang sudah disinggung pada awal judul tutorial ini, untuk mempassing data dari controller ke view, kita bisa mengirimkan pada parameter kedua fungsi view. Contoh, silahkan lagi metode index pada control dosen controller. Di sini saya tambahkan public function index, variabel nama, return view biodata, seperti ini. Perhatikan pada sintak di layar. Pada sintak di layar kita membuat sebuah variabel yang menyimpan data nama sepriteva. Kemudian pada bagian nama kita mengirimkan data variabel nama. Selanjutnya pada view biodata.blade.php kita langsung saja menampilkan data yang ada dalam variabel nama. Buka view biodata.blade.php. Kemudian kita tambahkan, nama saya adalah variabel nama. Seperti ini. Sekarang kita coba testing /dosen. Oke, maka tampilannya akan seperti ini. Selamat datang di Stikom UI Lindo Kupang, pilihan tepat generasi cerdas. Nama saya adalah sepriteva. Ya, ini kita tambahkan BR untuk enter. Nah, seperti ini. Passing data array ke view Laravel. Untuk mengover data array ke view Laravel, perhatikan contoh berikut. Kita buka dosen controller, kemudian kita tambahkan variabel pelajaran, algoritma, dan pemrograman.
kalkulus, pemrograman web. Return view biodata, nama, koma, matkul, mata kuliah, perhatikan pada sintaks di layar. Data array yang kita masukkan dalam variabel pelajaran bisa langsung passing ke view. Dengan cara yang sama, data yang dikirim ke view tinggal dipisahkan dengan tanda koma. Pada contoh data array yang dikirim di atas, data array kita masukkan dalam variabel pelajaran, kemudian kita kirimkan dengan nama mata kuliah. Jadi pada view kita akan mengakses dengan nama mata kuliah. Dan sekarang kita ke biodata.pp, dan disini saya akan tambahkan mata kuliah. For each variable matkul plus variable m. Kemudian variabel mk di bawahnya add and for each. Oke, seperti ini. Kemudian kita coba testing di localhost 8000/dosen. Oke, maka tampilannya akan seperti ini. Selamat datang di Stikom UI Lende Kupang. Pilihan tepat generasi cerdas. Nama saya adalah seperti mata kuliah, algoritma dan pemrograman kalkulus, pemrograman web. Request data pada Laravel. Jika sebelumnya saat kita belajar PHP ada yang namanya get dan post untuk menerima atau menangkap data, maka di Laravel juga sama. Ada istilah yang disebut dengan request pada Laravel. Maksudnya juga sama, ada proses menerima atau menangkap dari inputan post. Dan ada juga jenis proses penangkapan dari URL. Caranya tidak sulit, teman-teman tinggal memahami penjelasan pada tutorial ini. Dan alangkah lebih bagus lagi juga teman-teman langsung mengikuti dengan cara langsung mempraktikkan contoh kasus yang ada pada tutorial ini. Ada dua proses request, yaitu penerimaan atau penerimaan data pada Laravel, yaitu penerimaan data melalui URL dan penerimaan data dari input. Kita akan menggunakan metode proses penerimaan data ini nantinya pada saat mengembangkan aplikasi menggunakan Laravel. Baik itu menerima atau menangkap data dari URL atau menangkap data dari form input, dan saat membuat proses login, CRUD pada Laravel, dan proses yang memerlukan pengolahan data lainnya. Akan kita bahas satu persatu. Kita mulai dengan cara menangkap data dari URL. Menangkap data dari URL.
Sebenarnya ada banyak cara untuk menangkap data yang dikirim melalui URL, tapi di sini kita akan menggunakan teknik penangkapan data dari URL sederhana dan yang menurut saya paling mudah. Baik, sekarang langsung kita buka root pada file web PHP. Dalam project belajar web yang sudah kita buat sebelumnya, dan buat root berikut pada root Laravel. Jadi sini saya membuat root baru, yaitu pada parameter pertama kita buat dengan sekolah, dan parameter kedua kita menangkap datanya dengan menuliskan sintak nama. Untuk penamaannya bebas, teman-teman bisa menyesuaikan sendiri. Dan di root ini kita juga memerintahkan untuk menjalankan controller, sekolah controller, dan metode index. Jadi pada saat kita mengakses localhost, maka akan dijalankan metode index pada controller. Sekarang kita buka controller. Di sini saya akan membuat sebuah controller yang perintah php artisan make 2 ini anak buka kurung biasa. Oke, dan saya coba enter. Oke, controller sukses dibuat. Sekarang saya akan buka sekolah controllernya. Sekarang buka controller, sekolah controller, dan silahkan teman-teman bisa membuat controller dengan nama. Silahkan teman-teman sesuaikan. Kemudian di sini saya akan tambahkan public function index. Return variabel nama. Perhatikan pada sintak di layar. Di layar kita membuat metode index dengan menangkap data yang dikirim dari root tadi. Jadi untuk menangkap data dari root tadi, tinggal kita tangkap metode yang menuliskan variabel nama dan parameter metodenya index. Kemudian kita langsung mengolah data yang ditangkap tadi. Di sini kita langsung mereturn data variabel nama.
Dan sekarang kita coba jalankan. Ini. Oke. Enter. Maka muncul seperti ini. Nah, seperti yang teman-teman lihat pada contoh di layar, yang kita kirimkan adalah seperti file. Maka pada controller kita akan merentur data langsung, jadi data langsung tampil seperti pada gambar di atas. Intinya ada apapun data yang dikirim melalui URL tadi adalah data yang ditangkap pada controller. Jadi apa saja yang diketikkan, maka data itulah yang ditampilkan. Oke, menampilkan data dari inputan. Setelah kita belajar cara menangkap dari URL di subjudul sebelumnya, sekarang kita akan belajar menangkap data yang dikirim dari form input menggunakan form method post. Oke, sekarang buat 2 buah root. Pada root formulir kita memerintahkan untuk menjalankan metode formulir dalam controller. Dan root yang satunya lagi yaitu root formulir proses, kita memerintahkan untuk menjalankan metode proses. Karena pada root formulir proses ini akan menangkap data dari post form. Kemudian tambahkan metode formulir pada controller, bagi controller. Sekolah controller. Tambahkan public function formulir. Seperti ini. Pada metode formulir ini kita memilih view formulir. Jadi sekarang kita bisa buat sebuah view baru. Buat view baru dengan nama formulir.let.pp. formulir.let.pp. Kemudian di sini saya akan tambahkan scriptnya.
input tipe ident name input tipe text name nama Oke, seperti ini. Kemudian kita ke controller dan kita tambahkan metode proses.
Oke, metodenya seperti ini. Oke, sekarang kita coba testing di localhost 8000/formulir. Nama, Jeffrey, Teva, alamat, kemudian simpan. Nah, maka datanya sudah berhasil diinput. Oke teman-teman, sekarang kita berhasil menambahkan request data pada Laravel. Terima kasih.